Oke semuanya, balik lagi sama gue, Sabi di Sabi MV teman-teman. Ya, terima kasih sudah mengklik video ini. Gue baru aja beres kerja, ini masih di kantor. Ya, teman-teman pada udah pulang, jadi gue baru bisa bikin video sekarang. Oke, di depan kalian udah ada dua helm NHK half face. Bukan modular, bukan full face. Ini bener-bener pure half face ya guys ya. Di sini gue punya RHK N1 Max. Di sini gue punya NHK dengan versi yang lebih proper, yang lebih mahal sih sebenarnya ya. Yaitu adalah S1 GP Pro guys. Nah, kedua helm ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan ini gue beli udah lebih dahulu, ini gue beli baru-baru ini teman-teman. Ya, sehingga wajar kalau misalnya dalam pemakaian ini untuk visor sih terlebih untuk visornya itu dia sudah ada scratch gitu ya. Itu dan di sini juga gue udah pasangin intercom dari Sena 20S Evo teman-teman. Intercom yang lumayan jadul. Kenapa gue nggak upgrade ke Sena yang lebih baru lagi? Karena dulu gue pakai 50C, tapi menurut gue jadinya nggak punya teman untuk ngobrol gitu ya. Jadi percuma gue beli Sena, beli intercom, tapi nggak bisa dan nggak ada teman untuk ngobrol. Makanya ya gue sekarang mencoba di array gue dipasangin retouch X8. Karena ceker beli retouch X8 juga, dan temen gue Bang Arnuk itu juga beli retouch yang X3 Pro teman-teman ya. Jadi kalau ke Sena kayaknya ya harus pakai Discord sih kalau mau gampangnya ya. Mungkin pakai mode universal pairing tuh bisa gitu. Cuma maksudnya itu agak ribet gitu, makanya gue memilih untuk ya udah gue pakai retouch juga kayak gitu. Oke, itu sedikit tentang intermezzo tentang retouch atau tentang intercom gitu ya. Nah, kita mulai untuk pembahasan si kedua helm half face dari NHK ini. Yang satu gue beli waktu itu di harga 700 ribuan, yang satu lagi gue beli di angka 400 ribuan teman-teman. Ya, lumayan jauh bedanya, tapi masih di angka ratusan ribu, yang dimana di bawah 1 juta nih semuanya nih ya. Tapi untuk S1 GP Pro, gue yakin ini banyak yang mengidolakan karena dia itu bener-bener worth it lah ya. Ya sama, N1 Max juga sebenarnya worth it aja. Tapi kita akan bahas lebih lanjut kenapa S1 GP Pro ini bisa lebih mahal. Nah, ini gue akan bahasnya bukan masalah teknis, bukan masalah material, apa segala macem. Gue nggak mau mention ke situ. Kalau kalian mau cari video seperti itu, kalian bisa tonton di YouTube review yang memang lebih proper, yang lebih mengetahui pengetahuan tentang helmnya itu lebih oke daripada gue. Kalau gue masalah shell helm itu gimana, apa segala macam, gue kurang menguasai. Makanya gue nggak berani ngomong yang gimana-gimana masalah itu. Yang gue berani untuk ngomongin adalah cuman masalah user experience-nya aja nih. Ya, kenapa menurut gue, kenapa si S1 GP Pro ini jadinya bisa lebih mahal daripada si NHK N1 Max ini teman-teman. Yang dimana sekarang udah ada N2 Max ya. Tapi kenapa kemarin tuh gue belinya yang N1 Max, karena gue suka dengan desainnya. Nanti kita akan bahas ya. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu tentang S1 GP Pro ini teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman, kalau kalian bisa lihat, di sini ada tulisannya NHK S1 GP Pro teman-teman ya, dimana NHK-nya ini emboss, jadi dia nggak bisa dikletek. Nah, tapi untuk S1 GP Pro-nya ini bisa dikletek kayaknya. Ya, bisa dikletek dan S1 GP Pro tulisan L 5960 cm itu bisa dikletek juga ya teman-teman ya. Tapi gue nggak kletek sengaja. Ya, nah ini untuk perbedaan juga ya, sorry gue sedikit menjelaskan lagi dulu ya. Si S1 GP Pro ini gue beli di size L, ini gue beli di size XL. Karena menurut gue waktu kemarin tuh waktu gue beli NHK N1 Max ini gue ngerasa kurang
percaya diri lah pakai L gitu karena takutnya kesempitan ya. Nah kalau ini memang ini warna ini satu-satunya waktu kemarin gue beli itu waktu yang udah dulu gue belilah gitu ya dengan ukuran L paling besar. Makanya ya udah mau gimana lagi tapi ternyata L-nya juga fit perfectly di kepala gue teman-teman. Ya karena dia 59 sampai 60 cm sih. Nah, perbedaan yang paling ini kita bahas tentang S1 GP Pro dulu ya. Jadi S1 GP Pro itu dia udah double visor ya teman-teman ya. Dia udah double visor ya. Dan dia yang paling ketara itu adalah untuk pengaitnya itu dia udah double D-ring teman-teman ya. Udah seperti Arai gitu-gitu. Helm full face yang standarnya itu standar racing, standar sentuh lah gitu ya. Dan dia penempatan-penempatan untuk mikrofon, terus habis itu headset, bluetooth segala macam nih udah ada nih. Udah ada ruang yang cukup lah kayak gitu. Dan dia juga udah bisa untuk dipakaikan kacamata juga. Ya, dia untuk ventilasi sendiri karena ini cuma helm half face. Jadi ya sangat wajar kalau ventilasinya itu hanya ada kalau yang ini ya, kalau yang bisa dibuka tutup itu hanya ada di bagian depan sini aja. Sorry. Ya, cuma ada bagian depan sini aja. Ya, caranya juga cukup gampang. Tinggal diklekin aja nih. Cuman diginin doang. Pek. Gitu ya. Sama nih gini di naik turunin aja. Tuh, ini udah ngebuka dikit lah gitu. Kalau sini mungkin ada ventilasi juga bolong, cuman itu nggak bisa diapa-apain. Oke. Nah, terus dia itu belum ada teknologi RHD ya teman-teman ya. RHD nanti gue tampilin di sini RHD itu apa gitu ya penjelasannya karena lagi-lagi gue nggak mau ngomongin masalah teknis terlalu yang gimana-gimana ya. Intinya RHD itu teknologi di mana kalau kita pakai helm itu di siang hari, siang bolong kan langsung terpapar cahaya matahari kayak gitu. Itu bisa meredam cahaya matahari itu sekitar 90% teman-teman ya. Gitu. Jadi kita nggak kena itu yang namanya UV yang bisa buat mata kita tuh rusak kayak gitulah ya. Jadi nggak usah perlu pakai kacamata hitam lagi dan itu betul memang bukan gimmick ya. Gue udah pernah nyobain ya untuk riding. Nah, kalau si NHK S1 GP Pro ini memang dia belum pakai teknologi RHD ya. Gue juga mau experience nanti apakah si visornya ini bisa dipasangin ke sini apa gimana gue nggak tahu ya. Karena ya namanya satu merek kan biasanya kayak gitu ya, bisa-bisa aja. Jadi kalau bisa dipasangin juga ini oke nih kayak gitu ya. Nah, yang jelas dia itu si visornya ini nggak clear teman-teman ya. Kalian bisa bedain ya. Nih, kalau untuk N1 Max ini teman-teman, untuk defaultnya by default dia clear banget teman-teman ya. Nih buktinya gimana kalau clear. Nih, tangan gue masuk sini tuh masih kelihatan atas bawah ini masih agak sama ya, masih agak mirip walaupun agak redup. Ya karena dia punya teknologi RHD itu. Nah, ini teman-teman begitu yang S1 GP Pro teman-teman ya. Itu lebih kelihatan redup lagi nih. Ya karena dia smoke teman-teman. Ya. Smoke ini dia. Jadi kelihatan dari kasat matanya aja memang ini lebih gelap ya daripada si N1 Max punya gitu ya. Tapi dia tetap dilengkapi dengan double visor. Tuh, double visornya tuh. Nah, ya. Jadi double visor ini adalah kayak pengganti kacamata Ray-Ban atau kacamata anti UV, kacamata hitam biar kita nggak usah pakai kacamata lagi gitu, kecuali kalau yang minus ya gitu. Nah ini bisa dengan mudah dikembalikan ke atas gini. Nah kalau yang di sini udah nggak ada ya, dan dia ini masih berapa step gini juga ya, tapi ini kelihatannya lebih nggak sesolid si S1 GP Pro ya. Kita masih membahas S1 GP Pro ya. Nah untuk S1 GP Pro dia tampilan modelnya tuh kurang lebih memang agak lebih sedikit agresif ya, kelihatan lebih agresif, lebih sporty gitu ya. Makanya S1 GP Pro ini karena berani ya tarikan garisnya, makanya banyak banget yang suka gitu. Apalagi anak-anak muda, apalagi anak-anak NMAX. Karena pada saat itu gue jujur aja waktu beli helm ini itu karena gue pakai NMAX ya. Biasanya anak-anak NMAX tuh emang pakai S1 GP Pro ini teman-teman ya. Dan ketika gue perhatikan juga di bagian
visornya ini ada tarikan-tarikan garis juga nih. Tarikan-tarikan garis lagi ya untuk si S1 GP Pro yang memang nggak ada, yang di sini adalah flat aja nih begini ya. Ya gue sih lebih suka yang flat aja, cuman maksudnya ya lebih berani lah si S1 GP Pro ini intinya. Karena dia produk yang lini yang lebih prestige-nya lah kayak gitu. Nah, untuk bagian spoiler belakang juga dia lebih mencorong ya, jadi dia lebih ada tarikan garisnya, lebih agresif. Ya, jadi kalau dilihat dari belakang itu kayak orang pakai helm full face nih. Tapi pas begitu dari depan, oh ternyata half face kayak gitu. Mirip-mirip kasusnya seperti di Arai, ya Arai yang half face lah kayak gitu. Rata-rata dia lebih sporty di bagian belakangnya. Gitu pas dilihat dari belakang, dari depannya, oh ternyata Arai half face lah kayak gitu. Oke. Tapi kalau di sini nggak terjadi ya. Ini bener-bener, oh half face ini gitu loh, kayak begini ya udah polos gitu doang kayak gitu. Nah, udah, dan pad-padnya juga secara busa dia pasti lebih empuk. Ini gue pakai udah berapa tahun ya? Ya seumur motor gue tuh, motor-motor yang gue udah jual ke ceker, yaitu adalah NMAX ya. Seumur NMAX gue lah kayak gitu dulu. Ya. Tapi memang secara busa, secara apa-apa nih, ini jauh banget emang, lebih nyaman lah dipakainya daripada si N1 Max. Ya, tuh lihat. Ini lebih, jadi kayak masalah nggak ada gradasinya, nggak ada apa-apanya ya. Cuman hitam plus begini aja. Nih, dan kalau ditekan-tekan gini, dia akan cepet banget sampai kepada si helmnya itu, body helmnya atau kerangka helmnya ini ya teman-teman. Jadi agak keras nih di sini nih ya. Jadi begitu bayangin kalian kena impact itu langsung krok kena ke bagian mungkin shell nih, yang shell luar helmnya gitu ya teman-teman. Gitu, beda dengan si S1 GP Pro, padahal ini udah gue beli mungkin berapa tahun yang lalu lah, gue lupa. Ya, 2023 ya. Iya, 2023. Ya kan gue beli NMAX 2023, sekarang 2025 ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu lah, mau 3 tahun. Ini masih sangat empuk. Terus nyampe ke sininya nih bener-bener masih jauh banget. Ya, dan di sini ada kayak merah-merah ya, pas segala macam, lebih sporty lah. Jadi ya kesannya lebih sporty, dipakai juga lebih enak, lebih nyaman. Pingin lama-lama lah pakai helm ini. Jujur aja gitu ya. Nah, untuk pemakaian untuk pemakaian intercom sendiri, karena gue nggak pernah belum gue pakai intercom di sini. Nantinya gue akan pakai juga mungkin retouch juga ya. Itu jadinya gue belum tahu di sini semudah apa masang intercom. Tapi kalau di S1 GP Pro, walaupun dia udah ada tempatnya apa segala macam, dia itu tetap ininya tuh di sini nih. Ya, terbatasnya nih di sini. Jadi di busa bagian sini, di pad bagian sini ya nih, ya. Itu dia ada semacam kayak apa ya? Kayak inilah nih tuh, ya. Ada semacam kayak ruas-ruas begini, dan dia nih untuk dipasangin ke sininya maksudnya nih, gitu. Dipasangin ke sini nih. Tahu kan tuh? Nih, kelihatan gak sih? Ya, ada beginiannya nih. Ya, dibuat dimasukin ke sini, berarti selipin ke dalam busa helmnya. Nah, karena ini kabelnya intercom ini di sana sendiri ya, mungkin ini ya untuk Sena lah. Ini dia benar-benar kayak menghalangi, jadi dia kadang-kadang nih suka keluar sendiri si kuncian ininya nih, si apa sih namanya yang buat diselipin, si plastik yang nyelip ke dalam helmnya ini. Makanya jadi jelek gitu loh. Gitu. Tapi untuk pemakaian sih nggak ada terganggu sama sekali. Ya, kayak begini aja. Udah enak banget ini, nggak ada kerasa apa-apa. Bahkan busa bagian luar si intercomnya, si Sena ini untuk speakernya itu nggak kerasa sama sekali. Kita nggak nyentuh sama sekali, si kuping ini nggak nyentuh sama sekali busa speakernya si Sena ini teman-teman, ya gitu. Udahlah kalau kayak di Arai gitu pasti kerasa tuh busanya, karena
Kan itu Array RX7X itu kan memang dia tempatnya itu udah ada tempat intercomnya, apa si speakernya, tapi itu bener-bener diselipin di apa, busanya gitu. Nah, itu kan ini kan, ketekan gitu sama si kuping kita, jadi bersentuhan langsung gitu. Tapi kalau ini enggak, bener-bener enggak. Makanya jaraknya itu masih ada jarak, jadinya enak banget gitu. Bener-bener kayak ngerasa nggak pakai intercom. Ya yang bikin ngerasa pakai intercom itu cuman karena ada giniannya sama ada jok, ada apa namanya, ada device-nya di sini, kayak gitu. Ya, gitu. Pokoknya enak banget deh untuk pemasangan intercom, mudah banget. Ya walaupun ada sedikit penyesuaian di bagian busa yang apa, di bagian plastik yang akan mengunci ya, istilah kayak gitu. Nah, untuk di sini sih gue belum tahu nih mekanismenya kayak gimana, tapi kelihatannya dia udah ada, bener-bener udah dikasih tempatnya ya untuk ada bunderannya gitu khusus. Ya kurang lebih bakal sama kayak begitu. Tapi karena ini busanya juga bukan busa yang se nah ini gampang banget dibukanya nih ya. Ini gampang banget dibukanya ini ya. Ini gampang banget lah tuh. Iya, gampang banget ini. Ya tinggal disangkutin intercomnya di sini, udah langsung plug and play kayak gitu. Ya. Ini gampang banget. Nanti kalau misalnya gue udah beli intercom lagi buat kita pasang di sini, pas pasang prosesnya gue kasih tahu lah kalian lah. Ini gampang banget nih, yakin gue. Yakin. Ini bisa banget ini. Bisa banget. Ya. Tapi ini enteng banget sih emang. Kelihatan banget. Jadi walaupun tanpa ini ya, gue yakin ini masih lebih enteng. Yakin gue. Karena dari materialnya juga emang udah beda. Oke, itu dia S1GP Pro ya dengan segudang fiturnya, dengan segudang kelebihannya. Nah, kita ke N1 Max teman-teman. Nah, ini kenapa sih gue beli N1 Max ya? Kan kekurangannya tadi gue udah sebutin lah ya. Dengan proses gue ngomongin si S1 GP Pro ini. Kenapa gue beli helm ini teman-teman? Ini lebih ke daily use teman-teman ya. Karena kan sekarang gue punya Vespa warna biru gitu kan. Biru langit gitu. Nah, gue rasa ya nggak cocok nih pakai si S1 GP Pro ini. Makanya, nah terus Arai gue kan waktu itu ya ini nih kacanya ini dipatahin sama anak gue kan. Makanya, wah beli kupingannya aja 600.000 sendiri gitu kan. Ya akhirnya gue pikir ya udahlah beli helm aja lagi yang warna putih kayak gitu. Ya udah terjadilah gue beli si NHK N1 Max ini teman-teman. Nah si N1 Max ini teman-teman kalau kita bicara masalah saluran udaranya ya gitu, itu ada satu ada dua ya sama sih kayak gini, sama aja. Ya, di sini bolong, oh enggak nih, nggak bolong nih. Nah ini rapet nih belakangnya, belakang ini yang pas di spoileran rapet nih. Nggak ada gunanya nih, ya. Nggak ada gunanya nih sini. Jadi ini cuman dua aja ternyata teman-teman. Ya, udah, nih begini aja. Dan dia sebetulnya kalau kalian perhatikan, dia ini agak transparan ya, gitu. Jadi kita bisa lihat mekanismenya tuh dari atas. Oh ini udah nutup, oh ini udah buka kayak gitu. Ya, gitu. Dan dia visornya lebih clear daripada si S1GP Pro. Dia tidak ada, ini yang bikin dia lebih enteng juga, nggak ada double visor dan dia nggak pakai double D-ring, dimana bener-bener dia pakai kayak beginian doang, apa sih namanya nih ya, dengan tanpa ada besi-besian. Dia bener-bener pakai plastik-plastik semua ini, tapi plastiknya plastik bagus kok, jadi tenang aja. Tapi jadi lebih simpel kan. Jadi pas begitu dipakai, ini XL loh ya. XL. Nah tuh ya. Nih pas begitu dipakai, ya udah tinggal gini doang, krok gitu udah. Gitu jadi. Nah, udah deh ya. Gas tinggal naik motor dan ini lebih enteng banget gitu ya teman-teman. Kita benar-benar ngerasa kayak nggak pakai helm sama sekali. Ya, gitu. Dan untuk N1 Max-nya, NHK-nya ini bener-bener emboss, jadi nggak bisa dikletek teman-teman. Beda ya sama S1GP Pro. Kenapa ya begitu ya? Mungkin ini lebih baru kali ya. Lebih baru, teknologinya juga udah beda nih, ada RHD-nya gitu-gitu.
Ya, dan untuk spoilernya dia lebih kalem, nggak banyak tarikan garis, ya, divisornya juga nggak ada garis-garisan lekukan-lekukan yang gimana-gimana, ya, gitu. Udah sih paling, apalagi ya, dari materialnya ya beda-beda banget gitu. Apalagi ya, jadi emang walaupun harganya itu sebetulnya kalau gue untuk ukuran kayak begini ya, nggak beda-beda jauh nih temen-temen ya. Yang ini 400, yang ini 700, nggak tahu sekarang nih dapetnya di harga berapa nih. Karena kan lumayan banyak juga nih permintaannya, peminatnya banyak juga. Mungkin bisa jadi lebih tinggi nantinya, atau sekarang lebih tinggi, gue nggak tahu. Yang jelas, kalau menurut gue, ketika gue beli ini 700 dan ketika gue beli ini 400, menurut gue lebih prefer ini sih sebenarnya, S1 GP Pro. Ya, ya kalian tinggal tambah 300 something, udah dapet helm yang lebih unggul lah kayak gitu. Helm yang memang enak dipakainya, helm yang memang kan busanya tebel ya, jadi enak banget ya, lebih kerasa meluk di kepala kita. Ya dan dia walaupun nggak ada RHD tapi kan dia kan ada double visor. Ya jadi emang nggak masalah tuh yang masalah-masalah kayak gitu. Nah, next itu gue rencananya pengen nambah koleksi gue dengan helm yang terjangkau juga ya. Dengan dari keluarga NHK juga yaitu adalah Mark I teman-teman. Ya gue nggak tahu mau yang solid atau yang elite kayak gitu ya. Tapi yang jelas bukan yang double visor gitu ya. Karena gue pingin bener-bener ngejadiin helm itu adalah setup gue buat gue motovlog, terutama pakai motor gue itu MT25 teman-teman. Ya biar lebih nggak sayang-sayang aja sih sebenarnya kayak gitu. Tapi gue tetap ada rasa kesukaannya dan kecintaannya dari helm tersebut. Oke, gitu ya teman-teman. Bini gue udah nelpon. Sabi dari Sabi MV, gue pamit, bye-bye.